Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan atas kita semuanya pagi hari ini. Amin. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu yang menerima berkat daripada Tuhan dalam seminggu belakangan ini? Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai, saya undang untuk kita bersama-sama kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan kelima. Kita baca dengan lantang. 3, 2, 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Beri tepuk tangan buat janji Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab bukan kuat gagah kami ada di tempat ini, melainkan karena Roh-Mu Tuhan yang membawa kami untuk mempersembahkan korban syukur bagimu ya Rajaku. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Segala sembah syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Yesus Raja. Kami naikkan syukur bagi Engkau Yesus. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik
bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatanmu. Tiada lain yang ku rindukan, hanyalah hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Tiada seperti-Mu, Yesus. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan. Allah yang penuh kasih, berlimpah rahmat-Mu atas setiap kami, Yesus. Kami naikkan syukur bagi Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Ku naikkan syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya.
dikasihkan, amin. Kerajaannya tak tergoncangkan. Mari menari bagi Dia bersuka cita di dalam Raja kita Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Woo. Saya mengajak kita semuanya bergoyang ya. Ya. Haleluya. Oh, 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 oh. Yes. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Semua Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Yes. Ayo mana goyangannya? Yes. Haleluya. Woo. Bersama kita katakan, Tuhan kita yang memerintah. Yeah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya yang akan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Haleluya. Keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Yes. Umat yang bersuka cita nggak malu ya buat nari buat Tuhan, amin. Yes. Angkat tanganmu sama-sama, yeay. Woo. Katakan bersama, engkau Tuhan, Tuhan kita ajaib. Yes. Tuhan kita heran, kuasanya dicurahkan. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Warga kerajaannya bersuka citalah buat namanya yang kudus, sebab Dia baik buat kita semuanya. Come on. Hey. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan iman kita bersama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan.
sebelah kanan kirimu, kasih tos sebelah kanan kirimu. Tuhan Yesus baik buat engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Sungguh kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu Tuhan tak kau tinggalkanku. Mari angkat tangan bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, Jesus. Hallelujah. Let your will be done on earth, oh God. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi
trust in your name. Your will be done. Your will be done forever. Forever I Jesus, your will be done. Let your kingdom come. Let your will be done. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Saudara yang kasih, sebentar lagi yaitu beberapa hari lagi kita memasuki yang kita tunggu-tunggu Kingdom Leadership Conference di sini di Lembah Pujian di Denpasar. Dan kita tahu bahwa sifat daripada kerajaan itu selalu mengembang, invasi. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Kristus memasuki satu daerah baru, tetapi karena kasih. Di dalam Yohanes pasal 4 dikatakan ketika orang-orang Yahudi menolak dia pergi yaitu kembali ke Galilea, tetapi harus melintasi daerah Samaria. Di dunia ini ternyata dengan pendidikan yang begitu tinggi, teknologi yang begitu maju, rasialisme bertambah-tambah saudara ya. Lihat apa yang terjadi di Amerika. BLM, Black Lives Matters. Bahkan benci polisi, mereka membuat Blue Lives Matter sebab di sana seragamnya biru. Tetapi firman Allah mengatakan Yesus sengaja melintasi daerah Samaria. Orang Yahudi begitu menganggap rendah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang Israel yang baru kembali daripada dulu dibuang oleh kerajaan Asyur. Dan mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Kita lihat bagaimana dunia ini memisah-misahkan karena ras, karena etnis dan sebagainya. Dan saking resisnya, saking menganggap rendahnya, mereka itu sengaja menyeberang sungai Yordan. Masuk di daerah yang sekarang kita sebut Jordania, ya, seberang sungai Yordan ya, di sebelah timur dari sungai Yordan. Baru kembali dan mereka tidak mau melintasi yang lebih mudah, yaitu melintasi daerah Samaria. 400 tahun mereka mengalami seperti itu. Dan mereka saling mengejek, saling menghina satu sama lain. Tetapi Kristus, kita hidup ini cuma mengikut Kristus saudara. This is a kingdom invasion. Dia memasuki satu daerah baru. Dan saudaraku dia bertemu dengan seorang wanita di tepi sumur. Dan wanita itu berkata, masakan orang Yahudi meminta minum daripadaku seorang Samaria. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus begitu rendah hati, berilah aku minum. Satu kata itu merubah peradaban, merubah sejarah saudara. Di mana ada rekonsiliasi. Dan bagaimana pada saat itu ketika Yesus melayani wanita ini dan mendidik dia dan mengatakan, I am he, akulah dia. Wanita itu berkata, kami mendengar akan ada Mesias. Dan dia memberitahukan segala sesuatu pada kita. Dan tersenyum Yesus berkata, akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Dan kita tahu bagaimana dia lari ke kota. Dan sebagian besar dari kota Samaria itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan menurut catatan sejarah gereja, wanita yang sederhana yang disebutkan namanya, dia adalah Potini. Potini adalah seorang evangelis wanita yang luar biasa. Dia sempat pergi ke Alexandria di Mesir, kemudian sampai dipanggil dan kemudian saudara bagaimana jadi martir di Roma bersama 5 orang saudarinya dan putri-putrinya. Saudaraku, hidup seseorang diubahkan karena ada seorang yang mau menerobos sengaja ke daerah Samaria. Temukan Samaria saudara yang selama ini mungkin hostile, yang mungkin kurang senang dengan kita, tetapi dengan kasih Tuhan, apa yang terjadi saudaraku? Samaria menerima Injil kerajaan dan Yesus berkata, I am he, akulah dia. Perkenalkan Kristus kepada Samaria saudara. God bless you all. Yerusalem, Yudea, Samaria,
baru ujung bumi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kingdom Invasion. Shalom warga kerajaan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, di sana tertulis ada seorang wanita yang suaminya sudah meninggal. Dan wanita ini tidak punya uang untuk membayar hutang-hutangnya. Dan akhirnya apa? Penagih hutang datang hendak mengambil kedua putranya. Nah, pada waktu itu Nabi Elisa datang kepadanya. Dia menanyakan apa yang dia punya di rumah. Jawaban daripada wanita ini, dia berkata, dia tidak punya apapun. Dia tidak punya sesuatu apapun di rumah. Nah, saudara, terkadang ketika kita melihat apa yang kita miliki dibanding dengan apa yang kita butuhkan, kita berpikir seperti halnya wanita ini. Saya tidak memiliki apa yang saya butuhkan. Saya tidak akan pernah sembuh dari sakit saya. Saya tidak akan pernah menyelesaikan hutang-hutang saya. Bahkan sekarang lihat, tokoku menjadi sepi. Aku sebentar lagi pasti akan menjadi bangkrut. Bukankah kita seringkali melihat keadaan kita, sumber daya kita? Bisa saja itu adalah laporan medis daripada tentang kesehatan kita yang kurang baik. Bisa juga tentang nominal tabungan di rekening bank kita yang semakin menipis. Perhatikan ini, sumber daya mungkin telah mengering. Tetapi ingat satu hal, bahwa sumbernya itu masih ada. Sumbernya selalu tersedia bagi saudara dan saya. Wanita ini kemudian berkata kepada Elisa, aku punya satu barang di rumahku. Tetapi sebenarnya ini bukanlah apa-apa, karena hanya sebotol kecil daripada minyak zaitun. Wanita ini berpikir bahwa ini benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Dia memiliki hutang yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara, dan apa yang dia miliki hanyalah sesuatu yang dianggapnya tidak bernilai. Ingat hari ini, jangan engkau meremehkan hal-hal kecil yang saudara miliki. Jangan mengabaikan peluang kecil dalam kehidupan saudara. Bahkan penghasilan yang mungkin tinggal sedikit saja di tangan saudara. Mungkin tampak kecil bagi Anda, tapi ingat, Tuhan tahu bagaimana untuk melipat gandakan. Amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, yang merupakan salah satu benih atau biji terkecil, Anda bisa mengatakan kepada gunung itu, berpindahlah, dan itu akan bergerak. Amin. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk memiliki iman yang besar sepanjang waktu. Dia tahu akan ada saat-saat seperti halnya wanita ini, di mana kita akan berpikir, itu tidak mungkin, ini hal yang mustahil yang akan terjadi. Elisa menyuruhnya pergi keluar dan meminjam bejana-bejana sebanyak-banyaknya dari tetangga rumahnya. Saya bisa bayangkan wanita ini mengetuk pintu demi pintu tetangganya, membawa bejana-bejana kosong itu kembali kemana? Ke rumahnya. Wow, warga kerajaan, Tuhan melihat iman daripada wanita ini. Tuhan melihatnya ketaatan dari wanita ini. Melakukan apa yang dia bisa. Ketika kita berada di masa-masa yang sulit, jangan duduk untuk mengasihi diri kita sendiri. Ingat itu, jangan duduk untuk mengasihani diri sendiri. Lakukan sesuatu di mana Tuhan akan melihat imanmu. Buat ketetapan, aku mau sembuh Tuhan. Buat rencana bagaimana untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada dalam kehidupan saudara. Mulai berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan tambahan untuk menambah penghasilan saudara. Hari ini, apakah kita sedang mengumpulkan bejana-bejana itu? Coba cek, apakah kita sudah mengambil langkah-langkah iman untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita siap untuk mendapatkan berkat pertolongan daripada Tuhan. Lihat apa yang terbersit daripada pikiran daripada wanita ini. Wanita ini mungkin tidak melihat bagaimana ini bisa terjadi, tetapi dia tahu sebuah rahasia bahwa Tuhan adalah sumbernya. Tuhan adalah penyedianya. Dan wanita ini sedang terhubung kepada jalur supply yang ada, ke sumber yang tidak akan pernah garing. Haleluya. Elisa berkata kepada wanita ini, tuangkan sedikit minyak itu ke dalam wadah pertama. Ini sekali lagi tidak masuk akal. Apa gunanya memindahkan minyak dari satu wadah ke wadah yang lainnya? Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Seringkali lebih banyak tentang Tentang ketaatan. Bicara tentang ketaatan daripada hal yang sebenarnya yang sedang kita lakukan. Ini adalah satu ujian Bapak Ibu Saudara. Jika kita mau taat, kita akan melihat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Apakah kita sudah mengumpulkan bejana-bejana itu? Apakah kita sudah menuangkan minyak itu? Wanita ini bisa saja berkata, Elisa, saya tidak akan melakukan ini. Ini hal yang bodoh.
itu akan membuang-buang waktu saja. Maka wanita ini akan melewatkan apa saudara? Keajaiban yang terjadi dalam kehidupannya. Untungnya dia tidak melakukan hal itu. Ketika dia menuangkan sedikit minyak ke dalam wadah pertama, minyak itu tidak pernah berhenti untuk mengalir. The oil never stop flowing. Wow, dia mengisi yang pertama, dia mengisi bejana yang kedua, lalu mengisi bejana yang ketiga. Itu tidak masuk akal. Dari mana minyak itu berasal? Sumber. Ketika Anda melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itu tidak masuk akal. Tuhan akan melakukan hal yang tidak masuk akal untuk Anda. Keajaiban pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Percayalah dan mari kita berdoa sama-sama. Kami siap untuk menabur saat ini ya Tuhan. Engkaulah sumber, Engkaulah penyedia atas kehidupan kami. Ajar kami taat untuk melakukan apa yang sedang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dan kami kerjakan hari-hari ini ya Tuhan. Ini yang kami punya, ini yang kami miliki, ini yang terbaik, ini yang ada pada kami. Kami mau belajar Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami kepadamu. Engkau berkati apa yang kami akan kerjakan hari ini. Kami siap menabur dan kiranya Tuhan memberkati setiap daripada kami. In Jesus' name, amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Ya, selamat pagi. Terima kasih kepada Tuhan yang memberi saya kesempatan melayani juga para penatua GBI Rock. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapak di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah, kami punya kesempatan untuk memuji menyembah Engkau, dan terlebih Tuhan kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk merenungkan dan belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, teristimewa hamba-Mu yang terus juga harus belajar dan terus juga harus dibentuk. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan hamba-Mu ini menyampaikan yang benar yang dari Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita belajar satu tema yang saya beri judul, ya, cara mengasihi dan dikasihi. Oke, makasih. Salam kenal ya, saya Pendeta Effendi Tahir, saya berjemaat di GBI Rock Sanur. Ya. Cara mengasihi dan dikasihi. Saudara-saudara, seringkali kita ini tahu, dan saya percaya Bapak Ibu sudah banyak belajar dan banyak melakukan usaha untuk mengasihi seseorang. Bahkan saya percaya Bapak Ibu dan saya, ada orang-orang yang mengasihi kita, dengan kata lain kita dikasihi. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita, ada anak atau suami istri yang mungkin merasa bahwa dia sudah tidak dikasihi atau sedang tidak dikasihi. Walaupun dalam kenyataannya dia masih dikasihi. Saya pernah mengalami hal-hal di mana saya dengan anak saya dengan ayah saya terjadi masalah seperti ini. Anak saya sangat mengasihi dia, dan saya berjanji sama dia, dan sampai hari ini masih berlaku. Saya rela nyawa saya berikan untuk dia. Tapi anak saya berkata demikian, Pak, saya tahu Papa itu mengasihi saya. Papa rela, bahkan nyawa, bukan harta saja, nyawa pun Papa kasih buat saya. Tapi saya gak suka dengan cara Papa mengasihi saya. Saya juga tahu bahwa ayah saya mengasihi saya. Berarti saya pun ada yang mengasihi, betul enggak? Ya, tapi saya juga dengan papa saya ada masalah. Saudara-saudara, mengapa ini terjadi? Karena seringkali kita enggak paham dengan cara bagaimana kita mengasihi orang dan bagaimana diri kita sendiri ingin dikasihi. Saudara-saudara, saya coba mengajak kita yang mau belajar lebih mendalam. Saya tahu Bapak Ibu, karena buku ini ditulis tahun 92 kalau tidak salah. Tapi saya percaya, saya pun
kalau hari ini Bapak Ibu merasa, oh aku sudah hafal 5 bahasa kasih, silakan Bapak Ibu. Tapi yang ingin saya capai di dalam renungan atau khotbah saya pagi hari ini adalah, marilah kita belajar dari Allah Bapa. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya agar dimengerti manusia dalam berbagai cara. Manusia dengan latar belakang bermacam-macam. Manusia dari berbagai zaman. Manusia yang mempunyai perilaku dan karakter yang beda-beda. Dan Allah mengasihinya. Allah melakukan banyak cara. Dan pagi hari ini tekanan saya bukan kepada 5 bahasa kasih-Nya. Itu hanya salah satu upaya saya untuk menyegarkan Bapak Ibu. Tapi saya ingin Bapak Ibu betul-betul memikirkan. Allah saja menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan kasih-Nya kepada kita. Ini contoh bahwa Allah ingin kita tahu bahwa Dia itu mengasihi kita. Dan Allah pun mau menerima kita untuk kita mengasihi Dia. Bapak Ibu setuju nggak kira-kira dengan statement saya dulu? Orang yang mengasihi Allah, di antara kita yang hadir hari ini punya kapasitas yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda, punya bahasa atau mungkin cara yang untuk menyatakan, ya Tuhan aku mengasihi Engkau. Bapak Ibu nanti kalau pulang mungkin minggu depan disiarkan pada saat kita tadi menyanyi, menyembah. Ada yang mungkin, itu salah satu ekspresi. Tapi ada punya yang diem. Apakah yang begini-begini tangannya naik sampai itu lebih mengasihi Allah? Belum tentu. Yang diem pun punya cara. Dan yang tahu itu Allah. Dan diri kita yang melakukan itu. Saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita. Kalau engkau dan saya ingin mengasihi dan ingin dikasih. Yang pertama, coba memperhatikan dan memahami. Kalau perlu tanya kepada orang lain, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita. Jangan sok tahu, jangan merasa aku ini sudah menikah. Saya sudah menikah dengan istri saya 30 tahun lebih. Dan pasti banyak saya itu keliru. Kenapa? Satu, umur saya bisa berubah-ubah, betul enggak? Ya jelas setiap hari tambah tua kan? Mood saya bisa berubah. Oke? Siapa umurnya di sini tetap? Situasi saya juga bisa berubah. Wanita apalagi, maaf saya ngomong ini bukan merendahkan wanita. Wanita dalam usia tertentu sangat dipengaruhi emosinya oleh hormonal. Betul? Kalian setuju enggak sih? Yang istrinya tiba-tiba sensitif. Seperti ada teman lagi jalan sama istrinya, dia bilang, Mama, lihat itu. Cantik ya. Istrinya, apanya yang cantik? Lihat Mah, itu kan habis dioperasi kelihatan cantik. Oh, memangnya saya ini jelek sekarang. Kamu minta saya operasi. Loh suaminya ngomongnya bukan gitu. Dia sensitif, maklum. Moments. Hormonal. Oke? Saudara-saudara, kita bisa memaklumi itu. Kalau hari ini engkau dan saya ingin mengasihi, kita harus belajar. Karena Tuhan pun berusaha. Ya, saya kata istilah berusaha, padahal Tuhan sempurna. Karena kita yang menerima ini yang gak paham, betul gak? Oke, nanti kita lebih jauh. Yang kedua, kita pun ingin dikasihi. Coba lihat diri kita. Apa sih yang sebenarnya ingin kalau anak saya menyatakan kasihnya? Seperti istri saya, dia itu sayang sama saya itu apa sih kira-kira? Kalau dia gak tahu, beritahu dia. Atau arahkan dia. Atau kalau misalnya malu, kasih tanda lah sedikit. Biasanya gengsi ya. Pak I gengsi enggak? Gengsi ya. Nah ini laki-laki yang sejati ini. Ngaku kalau gengsi. Banyak laki-laki bilang, enggak, padahal gengsinya enggak karu-karuan. Ini oke. Saudara-saudara, ada beberapa cara. Saya hari ini lebih banyak bicara pratika. Bapak Ibu, saya ingin kita ini praktek. Kalau Bapak Ibu ingin baca lebih dalam bukunya Dr. Jerry Chapman, silakan. Tapi saya ingin membuktikan dan sharing kepada Bapak Ibu bahwa apa yang hari ini saya bagikan adalah cara Tuhan yang patut dan harus kita contoh. Yang pertama,
kata-kata penegasan. Ayat ini kita baca sama-sama. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang... Bapak Ibu, ayat ini kita tahu enggak sejak zaman dulu? Saya percaya orang Kristen mungkin dah hafal semua. Tapi saya percaya semua tahu ayat ini. Setuju? Sekarang kita jujur pegang hati kita. Pernahkah setelah kita percaya sama Tuhan Yesus? Pernahkah setelah kita mendengar ayat ini dan berkata, ya Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi aku. Tapi pada saat tertentu, situasi tertentu, Engkau berkata, Tuhan, betulkah Engkau mengasihi aku? Siapa pernah seperti itu? Pada saat engkau pernah merasa Tuhan tidak atau kurang mengasihi engkau, angkat tangan. Saya. Pada saya tahu Tuhan mati di kayu salib buat saya. Kenapa sampai saya berkata Tuhan tidak mengasihi saya? Karena ada saatnya Bapak Ibu, kita manusia itu terdiri dari daging. Kita manusia itu sangat dipengaruhi oleh emosi. Justru itu. Tidak cukup hanya satu ayat yang Tuhan berikan. Yang menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan selalu menyatakan jangan takut, jangan khawatir. Aku menyertai engkau. Bapak Ibu boleh lihat ayat-ayat berikutnya. Penegasan ini sangat diperlukan karena memberi keyakinan bahwa dikasihi. Timotius berkata, walaupun kita tidak setia, Allah itu setia. Artinya dia apa? Selalu mengasihi kita. Bapak Ibu, seperti di Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita melihat ayat ini jelas terlihat di Ulangan 31 dan Yosua. Bicara siapa? Itu sejak perjanjian lama sudah diingatkan. Tapi berapa banyak kita di dalam pergumulan, di dalam kesulitan kita, pada saat kita mungkin merasa sendirian. Kemudian kita berkata, Tuhan, kenapa kamu izinkan ini terjadi? Kenapa engkau membiarkan aku? Bapak Ibu tidak perlu malu kalau kita hari ini mengaku bahwa kita sering kali seperti itu. Ingat tidak kisah murid-murid yang bersama dengan Yesus naik perahu? Halo? Perahunya kena gelombang besar, ombak air masuk, perahu hampir tenggelam. Murid Yesus berkata apa? Tuhan, engkau tidak peduli. Kalau kami mati, tenggelam dan mati. Padahal jujur saja, saya pikir ayat itu. Yesus di dalam perahu, setuju enggak? Kalau perahu itu tenggelam, Tuhan ikut tenggelam enggak? Saudara-saudara, seringkali engkau dan saya lupa bahwa Tuhan itu juga menggunakan berbagai cara untuk menyatakan kasih-Nya. Apa yang kita belajar hari ini? Memang tidak semua orang itu bisa menggunakan kata-kata penegasan. Kata-kata penegasan ini tidak berbicara hanya ngomong ya, tapi juga bisa berbicara tulisan. Kalau yang punya bakat menulis, penyair, itu bagus sekali dia bikin tulisan. Kalau saya, tipe saya bukan. Saya dididik dengan cara yang kurang bisa berkata-kata, aku mencintai engkau. Sulit buat saya. Ayah saya seorang guru, kakek saya juga seorang guru. Dengan budaya kami, rasanya laki-laki itu sangat, tanda kutip, haram untuk mengutarakan perasaannya. Ada etnis tertentu seperti itu enggak? Saya enggak sebut etnisnya, nanti pikirnya jelek-jelekin. Enggak, ada. Papa saya itu hampir saya enggak pernah ingat, dia pernah ngomong sama mama saya, aku sayang sama kamu. Sepanjang mama saya hidup sampai beliau meninggal umur 57, saya nggak pernah ingat papa saya pernah ngomong itu. Mungkin saya lupa atau saya nggak pernah ingat. Tapi kalau sering pasti ingat. Karena bagi dia
Dia tidak pernah mengutarakan itu. Saudara-saudara, saya belajar. Saya menikah dengan seorang wanita yang latar belakangnya berbeda. Ya, istri saya hadir di sini. Dia tipe yang mungkin, saya berkata mungkin karena saya bisa salah ya. Nanti tanya dia, setelah selesai ini tanya dia. Betul enggak Bu? Dia tipe yang bahasa kasihnya atau merasa dikasihi kalau saya ngomong sama dia yang walaupun kamu sudah 50 lebih. Jelas lah istri saya 50 lebih sekarang, nggak mungkin ya Bu ya. Bu Christine itu saksi hidupnya. Nah mungkin dia masih 30-an, 50 lebih, aku tetap sayang sama kamu. Untungnya nggak sensitif. Memangnya aku udah tua? Enggak. Saya belajar utarakan itu. Dengan teman-teman saya di pantai, dengan teman-teman saya dalam pelayanan, mungkin saya nggak bisa pakai cara ini, tapi saya mengutarakan kasih atau mengasihi dia lebih kepada menghargai. Saya sangat kagum dengan seorang anak muda. Ya, saya nggak tahu dia ada nggak ya. Tiba-tiba aja saya kepingin ngomong namanya dia, Ricky. 4 bulan yang lalu saya di sini makan, dia berdiri aja. Ya namanya kita makan, orang lihat kita berdiri dan dia diam, saya bilang, ayo kita makan sama-sama. Nggak boleh Om. Loh Rick, saya ini tamumu, saya perintah kamu untuk makan di sebelah saya. Dia bilang nggak boleh Om, kalau Om perintah saya keluar aja. Saya kagum sama dia, saya tanya dia, kamu kerja apa? Ternyata dia di sini, pelayanan. Dan saya percayanya nggak terima duit. Dia bukan seorang pelayan, tapi dia mau melayani. Nanti kita belajar bahasa lain. Tapi satu hal, saya ingin menunjukkan kepada dia bahwa saya mengasihi dia. Sebagai teman sepelayanan. Saya bilang kamu bagus banget. Saya kagum sama kamu. Saudara-saudara, saya nggak perlu bilang, Ricky, I love you, ini bahaya. Om Effendi ada apa ini? Oke? Tapi saya mengasihi dia karena saya salut dengan apa yang dia lakukan. Ya semoga Ricky tahu bahwa Om Effendi mengasihi dia. Saudara, di dalam pelayanan kita, atau di dalam pergaulan kita, banyak orang yang sebenarnya ingin konfirmasi apakah kita mengasihi dia. Sebaliknya buat kita juga demikian. Oke. Bapak Ibu, coba cek. Engkau termasuk golongan yang mana? Berikutnya. Belajarlah mengucapkan kata-kata yang menyatakan betapa kita mengasihi, memerlukannya, menghargai dan berterima kasih. Bagi beberapa orang, ya kata-kata penegasan atau surat. Ya, kalau bilang lagunya zaman dulu membaca surat cinta itu berarti zaman dulu ya. Sekarang kan nggak ada surat cinta ya. Masih pakai surat cinta nggak ya muda-muda? Nggak ada ya. Adik yang tertawa ini masih muda ya. Pakai surat cinta enggak adik? Masih? WA cinta atau surat cinta? Hah? WA cinta mungkin. Sudah cinta enggak? Surel cinta mungkin ya. Saudara-saudara, bagi orang yang bahasa kasihnya atau ingin diberi kekuatan atau dikatakan aku mencintai kamu, itu seperti segelas air pada saat kamu kehausan atau kepanasan. Bapak Ibu yang mungkin hari ini tidak merasa seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada di antara teman kita seperti itu banyak. Dalam pelayanan kami, ya, bukan di sini ya, sering ketemu anak muda, cewek, bisa tanda kutip tergila-gila dengan om-om. Saya tidak berkata tidak boleh kawin dengan om, bukan itu maksud saya. Yang sudah beristri dan sebenarnya buaya darat. Kenapa? Karena om ini manis mulutnya. Dia di rumah nggak diperhatiin, dia pulang nggak ada yang peduli. Om ini begitu memperhatikan dia. Dia bilang apa? Kalau dibilang gantengnya, om ini enggak ganteng. Dibilang kayanya, enggak, cuma perhatian. Mungkin Bapak Ibu enggak merasa itu. Tapi ini kenyataan di lapangan. Hanya sekedar perhatian, dia enggak butuh duit kok. Dia bisa kerja.
Hanya karena diperhatiin, dia merasa itu. Saudara-saudara, kenapa saya sharing ini? Bapak Ibu mungkin punya anak perempuan, atau anak laki-laki, atau mungkin pasangan hidup. Di dalam pelayanan kami juga, suami istri. Suaminya kerja, secara materi mereka cukup, waktu cukup. Tapi suaminya itu nggak peduli sama istrinya. Ini pernah kejadian ya, tapi saya juga setelah kejadian itu agak sedikit bertobat. Saya waktu itu menjadi gembala, ini kisah nyata. Ada seorang ibu, anak muda, sekitar 50-an. Datang ke gereja. Saya kan selalu, kalau saya jadi gembala dulu saya selalu di depan. Shalom. Aduh Bu, rambutnya baru ya. Seneng sekali dia. Rambutnya baru di model baru, wah kelihatan lebih seger. Buat ibu ini berkesan sekali. Bukan jatuh cinta sama saya, enggak loh ya. Berkesan banget. Sampai dia sharing di komsel. Dia bilang, ternyata Pak Effendi itu perhatian ya. Positif ya, jangan negatif ya. Perhatian ya. Suami saya itu sebelum ke gereja hari Sabtu habis potong rambut, itu di depan suami saya itu muter-muter gini. Ganti pakai daster, pura-pura lagi muter gini. Gak dianggap sama dia. Pak Gembala itu. Begitu naik, gereja saya di lantai 2 di STI dulu ya, Pak Yosep tahulah. Di lantai 2 itu naik. Saya langsung bilang, Bu, shalom. Waduh, ibu kelihatan seger banget ya. Karena dulu rambutnya itu kayak Baba Yaga, tahu Baba Yaga? Banyak akhirnya, sekarang tiba-tiba ringkes gitu. Kan jadi berubah dia. Tapi saya bertobat. Kenapa? Waduh, saya muji tujuannya baik. Tapi ini ibu loh ini. Walaupun usia 50-an. Jangan gitu loh Pak. Saya pernah gandeng seorang nenek umur 75. Nenek 75 ya. Bukan Liz Taylor ya. Elizabeth Taylor bukan ya. Nenek 75 naik tangga di gereja saya, Pak Yosep tahu lah. Gereja saya lantainya tinggi. Saya gandeng dari bawah. Sopan santun kan. Suaminya cemburu. Serius. Lo serius ini istri saya saksi. Suaminya cemburu. Lo kok neneknya cantik. Sorry enggak boleh. Enggak loh, sungguhan enggak. Kenapa? Nah, suaminya takut kalau neneknya sayang sama saya, dalam arti perhatian. Ya, itu salahnya sendiri, suaminya nakal soalnya. Oke, teman-teman, saya belajar juga. Kemarin saya bilang, saya ini tipe yang latar belakangnya susah untuk ngomong. Tapi sejak itu saya belajar. Ngomong sama istri saya. Istri saya hari ini pakai baju oranye. Betul? Saya bilang, yang seneng ya, bajumu seger. Yang orangnya bukan istri saya semua, satu aja ya. Saya bilang seger kamu, saya seneng kamu, beli lagi ya. Saudara, berapa banyak suami itu tidak pernah muji istrinya sendiri, lebih senang muji istrinya orang lain. Loh jangan merasa kalian benar dan saya benar, enggak. Ayolah, wanita senang enggak dipuji? Kurang keras suami kalian sama dengan saya, telinganya terganggu. Wanita senang gak dipuji? Senang kan? Apalagi pujiannya tulus ya. Iya, jangan gombal. Ini bukan gombal, ini tulus. Bapak Ibu mulai lihat. Anak kita, senang gak anak kita dipuji? Puji itu bukan bikin dia lupa daratan, tidak. Menyatakan kita cinta. Saya gak bahas masalah teknik komunikasi, enggak. Tapi saya bahas adalah bagaimana kita mengutarakan kasih kita. Saya gak bahas teknik komunikasi ya. Jangan salah paham, jangan campur aduk. Nanti khotbahnya gak selesai. Anak. Bapak Ibu mungkin ada teman saya sekolah di sini, saya lihat tadi SMP, teman basket saya dulu. Dia gak terlalu kenal saya, kita kenal basket. Saya SMP, dari SD, SMP itu juara terus. Ya jelek-jelek juara 1-2 lah. Matematika saya lumayan lah. Rata-rata 9,6 lah. Ya, Bapak Ibu gak percaya kayaknya ya. Gak apa-apa. Kalau saya juara 1-2, papa saya pasti bilang, gak apa-apa. Papamu dulu juara kok. Ya papa saya memang pinter, lebih pinter dari saya. Kakek saya juga pinter. Ya, saya tok mungkin paling bodoh di antara mereka. Serius saya ngomong. Jadi buat papa saya itu
Kalau saya juara 1, 2 itu wajar. Tapi begitu saya juara 3, habislah kau. Serius, nilai saya di bawah 8, jangan pulang ke rumah kamu. Saudara-saudara, saya gak pernah dipuji sama papa saya, kamu pinter loh, Fen. Enggak. Dan saya merasa papa saya gak mengasihi saya. Nah, dulu, sekarang enggak beda banyak maksud saya. Karena saya sudah gak sekolah, bapak saya gitu. Nah teman-teman, saya tidak berkata bahwa anak kita harus dikasih puji-puji terus. Tapi nyatakanlah kalau memang pantas kita beri dia penghargaan. Itu menunjukkan kita mengasihi dia. Amin. Next. Waktu berkualitas. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Penyertaan tiang awan tiang api. Jangan lihat tiang awan tiang api opak supaya kelihatan ada tangganya. Bukan. Orang Israel itu mereka di dalam perjalanan ada rasa takut. Ada rasa khawatir. Betul enggak? Bapak Ibu mungkin enggak pernah takut ya? Saya segede gini juga pernah takut. Takut sama gelap dulu. Bayangkan aja Tuhan menyertai mereka. Perhatikan Yesus bersama murid-muridnya. Murid-muridnya, walaupun murid-muridnya seperti Pak Arifin bilang antara ini sama ini enggak kompak, akhirnya Yesus juga menyertai mereka. Walaupun muridnya itu ada yang mokong itu nakal atau bukan bantah, tetap Yesus mengajar mereka. Bahkan setelah Yesus naik ke surga pun, dia berjanji nanti Roh Kudus akan turun. Untuk apa? Menyertai. Roh Kudus itu apa? Saya dikatakan parakletos. Apa itu parakletos? Penolong, pembela. Tuhan ingin menunjukkan, ya anak-anakku, tak tinggal, tidak apa-apa kamu, tak kirim Roh Kudus yang akan menolong kamu, menghibur kamu, menyertai kamu. Bukan sementara, bukan karena kamu percaya toh, bukan karena kamu tuh baik, memberi persembahan toh, enggak. Selama-lamanya asal engkau di dalam Tuhan Yesus. Selama-lamanya. Kenapa kok enggak sebentar aja ya? Karena Tuhan tahu, kita manusia ini gampang goyah. Bapak Ibu jujur, pernah enggak engkau dan saya dalam kesulitan yang sangat besar dan kemudian berkata, Tuhan, aku butuh engkau, dan di mana engkau? Mungkin Bapak Ibu masih punya saudara, punya teman. Saya pernah mengalami situasi yang berat dalam pelayanan saya. Karena difitnah orang yang sangat berpengaruh, sehingga gak ada yang percaya sama saya. Pelayanan saya sangat terbatas. Tapi sampai hari ini, saya tidak ingat atau dendam sama orang itu. Tapi saya ingat hamba-hamba Tuhan siapa yang masih percaya sama saya waktu itu. Ada seorang hamba Tuhan di Surabaya, dia berkata, Pak, saya kenal Pak Effendi pribadi. Saya percaya pelayanan mimbar tetap saya kasih Pak Effendi, dan saya minta Pak Effendi yang layani kita. Dan saya selalu melayani di sana. Dengan berjalannya waktu belasan tahun, terbukti, benar enggak ngomongan itu. Saudara-saudara, saya tidak berkata dendamnya ini, tapi saya berkata pada saat saya sendirian sebagai hamba Tuhan, Tuhan siapakah yang menemani saya? Tuhan. Saya gak mungkin cerita sama orang lain, saya ngalami ini sama ini. Karena saya pernah gak ngerti, saya cerita sama seorang hamba Tuhan, dia berkata, itu kan katanya Pak Effendi. Hati saya cek. Percuma aku ngomong sama dia. Aku butuh Tuhan. Suatu sore Tuhan, dalam tidur saya yang kesakitan, setelah setengah tahun saya sakit, barang saya miring. Tuhan memberi saya penglihatan. Ampuni, Fer. Ya Tuhan, aku mau, tapi aku mau melayani Engkau. Jangan. Ampuni dulu. Saudara, saya gak punya siapa-siapa, tapi saya punya Tuhan. Artinya engkau dan saya jangan sok jagoan, sok hebat. Kita itu butuh
waktu berkualitas, ada yang menemani dalam kata lain. Secara fisik, saya nggak membutuhkan istri saya bisa masak sendiri, bisa apa sendiri, semua sendiri. Tapi dia barusan ini pergi 4-5 hari, dia pulang saya berkata, seneng ya ada kamu di rumah. Padahal saya, walaupun dia di rumah, saya juga nggak sampai kayak apalah. Tapi ada dia membuat saya merasa ada yang mencintai dan dicintai. Saudara-saudara, anak-anak kita dari generasi sekarang ini, berapa banyak lebih membutuhkan atau menangis kalau tabletnya diambil daripada mamanya pergi? Jawab dengan jujur. Nggak percaya nanti kita pulang, nggak usah jauh-jauh ke kanting bawah kalau ada anak-anak, atau kita jalan ke mall deket sini, di food courtnya kita lihat anak-anak lagi pegang tablet, kemudian diambil tabletnya, nangis nggak? Mamanya hilang, belanja kemana, belum tentu dia cari. Saudara, ini indikasi loh. Anak kita bagaimana? Nanti kemudian berkembangnya kayak apa? Saudara-saudara, bagaimana orang bisa tahu? Kita perlu ngomong. Saya sharing sedikit. Saya dengan istri saya ini latar belakang berbeda. Waktu kami menikah, pagi-pagi dia mau siapkan saya kopi. Lagi ngobrol enak, saya bilang, Yang aku minta kopi. Dia berdiri, saya bilang gak usah berdiri, minta tolong pembantu. Waktu itu saya masih punya pembantu, kalau sekarang gak punya. Minta pembantu aja bikin kopi. Dia bilang enggak, aku bikin kamu kopi. Lo enggak. Dia bilang kalau papa saya, papanya dia, kalau minta bikin kopi berarti mamanya harus bikin. Jadi mamanya yang bikin kopi, ditinggal papanya ke dapur bikin kopi. Saya bilang gak usah. Papamu, aku adalah aku. Aku butuh istriku duduk sebelah saya, ngobrol sama saya, cerita, mumpung moodnya lagi enak. Sharing pagi itu enak buat saya. Kalau kamu ngotot, minta kamu bikin kopi, tetap kamu bikin kopi seperti papamu. Minta pembantu duduk sebelah saya ngobrol sama pembantu, gak usah ngobrol sama kamu. Bisa ngerti cerita saya ini? Ini real. Karena bahasa kasih saya adalah, saya butuh istri saya, nemeni saya. Saudara-saudara, saya tahu itu. Next. Ketiga, pemberian hadiah. Perhatikan baik-baik, ayat ini lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Oke? Bahkan kepada orang jahat sekalipun, Allah memberikan hadiah sebagai wujud saksinya. Matius 5:45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang memberikan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudara, Tuhan itu begitu baik. Ayat ini bukan hanya bicara kita mengasihi istri kita, keluarga kita, tetap ada hadiah. Tapi kita juga memberi perhatian kepada teman-teman kita yang mungkin yang lain. Bapak Ibu welcome banget kalau ke pantai ya. Saya sering ketemu Bapak ya di pantai. Kenapa saya sama mereka duduk itu kalau mau bayar itu rebutan. Rebutan dibayari. Bukan, mereka kadang bilang, Pak, sudah kita beresin. Saya minggu ini, saya cerita tadi. Minggu ini saya makan pepes itu 5 kali, gratis semua. Kenapa? Karena mereka mengasihi saya. Dan saya juga ada apa-apa, saya belajar membawa ke mereka untuk kita makan bersama. Saya punya kerupuk, saya bawa kerupuk. Kerupuk kan harga 1.000 biji. 1.000 aja 1 biji. Bawa ke pantai rame-rame makan. Itu mereka merasa dikasihi. Saudara-saudara, ini istri saya nggak tahu, ini saya cerita. Kebetulan, sorry jangan kapok ikut saya yang ya. Kemarin kita mampir sebentar betulin kacamata saya. Saya itu kasihan sama istri saya karena lama nggak ada pesta, lama nggak ada pelayanan onsite. Jadi sepatu kita itu pada merotoli, tahu merotoli ya? Kulit-kulitnya lepas, kadang-kadang solnya dia itu yang wanita kan ngerti ya, ada karetnya itu lepas ya. Yang gini-gini pasti mengalami juga. Ya semoga cepat dibeliin sepatu baru ya sama suaminya. Istri saya bilang, aku betulin kacamata, kamu cari sepatu. Dia masuk. Cari sepatu. Yang mau saya cerita itu bukan itu. Perhatikan baik-baik, saya belajar satu hal.
Dia bilang, kamu beliin saya ya? Iya. Begitu mau bayar, saya keluarkan kredit card saya, dia yang pencet. Selesai dia bilang gitu, senang loh dibeliin lo kamu. Loh, hati saya bingung, senang loh dibeliin kamu. Saya bilang gini, saya pura-pura aja. Loh, kan uangku uangmu juga kan? Loh bener loh, saya itu gak pernah sama dia hitung-hitungan dalam arti tetap ada pertanggungjawaban. Tapi uangku enggak ada. Kredit card saya mau dipakai, dia mau pakai, dia enggak mau pakai kok. Sampai saya bingung, lah uangmu kan sama kan? Dia bilang enggak, rasanya beda. Kalau kamu yang beliin aku, enterin aku beliin, itu hadiah. Ibu-ibu pernah merasa seperti itu enggak? Enggak ada dah. Enak enggak? Padahal uangnya uang sendiri kan? Istri saya uangnya, dia merasa seneng. Dalam hati saya simple ya, simple. Sederhana ya, mau bikin istri kita seneng ya. Sederhana ya, mau bikin istri kita bahagia. Sepatunya gak mahal kok, bener saya gak usah sebut harga, nanti pikirnya gak mahal. Rakyat jelata punya, sorry saya ngomong, bukan merek. Saudara-saudara, hadiah. Berapa banyak kita yang tidak pernah memberi hadiah kepada anak kita. Anak kita juara nggak peduli. Anak kita kalah pun kita nggak pernah kasih dia sesuatu untuk menghibur dia. Kadang-kadang kalau anak juara dikasih hadiah itu wajar. Yang kalah kita nggak hibur. Anak itu merasa apa? Hanya dieksploitasi. Padahal anak kalau kalah dia belajar untuk menang. Anak kalau kalah dia belajar untuk bersahabat. Dan kita ada, nah ini loh. Walaupun kamu kalah, tetap ada hadiah buat kamu. Hadiah apa? Kamu telah berjuang dengan semangat. Setuju enggak Bapak Ibu? Nah semua anak kita itu bisa ranking 1 Bu. Di kelas ranking 1 cuma 1. Dulu, sekarang kan setahu saya nggak ada ranking-rankingnya. Oke, next. Hadiah itu biasa. Valentine. Perhatikan Bapak-Bapak. Ada orang tertentu merasa kalau memberi hadiah itu atau menuntut hadiah sepertinya dia itu materialistik atau bahasa sehari-hari matre. Bukan. Saya percaya kalau suami-suami pergi dalam perjalanan. Saya punya teman baik satu di Surabaya. Dia selalu kalau dalam perjalanan, dia kebetulan banyak tugas, sekarang sudah pensiun. Selalu perjalanan ke luar negeri kemana-mana, pulangnya selalu bawa hadiah untuk istrinya. Hadiah gak harus mahal. Tapi dia selalu ingat. Saya ingat almarhum mama saya. Mama saya itu kena kanker itu umur 48. Saya mulai bekerja. Dan setiap kali kalau saya ada kesempatan saya nengok dia. Saya bawakan dia buah. Pir kesenangannya dia. Zaman itu masih mahal buat pir dan tidak banyak import. Saya bawakan makanan kesukaannya dia. Mama saya itu jauh lebih kaya dari saya. Lebih mampu. Saya rumah aja gak punya ke waktu itu. Tapi begitu saya datang. Ini wajahnya itu seger. Ibu-ibu di sini siapa pernah ngalami seperti itu? Gak ada ya? Kasihan deh lu. Mama saya seger langsung. Aduh. Dia makan dengan semangat. Bayangkan orang kanker parah. Mama saya meninggal umur 57. Badannya yang 70 lebih tinggal 30 lebih. Bisa makan dengan lahap. Seneng. Dia cerita sama ai saya. Afeng loh dateng. Bawai aku pir. Padahal dia mau beli pir 1 ton ya bisa loh. Saya cuma bawa 2 kilo paling. Bapak Ibu bisa ngerti enggak ini sih? Artinya mama saya di dalam sakitnya dia, di dalam posisi dia tidak berdaya, dia masih merasa bahwa anaknya dia mengasihi dia. Oke, next. Jangan lama-lama nanti saya nangis. Oke, tindakan pelayanan. Tuhan Yesus telah datang ke dunia dan melayani hingga rela mati bagi manusia. Markus 10:45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, kalau kita baca Markus 1, ya, sebelum Yesus doa pagi yang terkenal dengan khotbah itu,
Yesus melayani sepanjang malam. Tindakan pelayanan menunjukkan kita tuh mengasihi. Saya sangat tahu teman-teman di sini banyak yang pelayanan, ya termasuk Pak Neo ini yang saya tahu. Kalau tiap kali ada orang meninggal, beliau biasanya muncul ya. Beliau bukan malaikat pencabut nyawa. Orang sudah meninggal, beliau baru muncul ya. Mana Pak Neo, ya toh? Betul? Nah, Lukas 10:38-42, Marta yang sibuk sekali melayani. Kita melihat Marta mengasihi Tuhan Yesus. Jangan bilang Marta nggak mengasihi loh. Dia mau terima Yesus, dia mau sibuk sekali walaupun kemudian dia lepas kontrol. Yesus suruh Maria untuk nolong aku. Mulai kebablas dia. Pada saat dia melayani itu bagus. Nah saudara-saudara, apa yang kita belajar ini? Ada orang yang mengasihi kita dengan cara dia mau melayani kita. Setuju enggak? Tapi sebaliknya ada orang juga merasa kalau dia dilayani itu berarti dia dikasihi. Contoh, Pak Ii, permisi. Pernah enggak ibu minta dipijet? Sering ya? Iya, ibunya pelari soalnya. Suami mijeti istri. Itu tanda mengasihi. Setuju enggak? Melayani dia, saya enggak bilang bahasa sentuhan kasih loh. Melayani. Saya punya pengalaman dengan istri saya. Dia bahasanya ini. Dia sangat senang melayani saya sebagai suami. Saya kurang begitu cocok dengan beberapa hal. Contoh, pada saat kami baru menikah. Kami tinggal di rumah kontrakan. Habis mandi, kamar mandi saya, rumah saya kecil ya. Rumah kecil banget. Jadi kamar mandi buka langsung ranjang gini. Saya kaget waktu buka pintu, cet. Di ranjang itu sudah ada celana dalam saya. Ada kaos celana pendek. Saya bingung. Saya tanya, yang buat apa ini? Dia bilang sebagai istri. Weh, aku kan harus melayani suami saya. Celana dalam sudah ada, ini semua sudah ada. Saya bilang, yang saya nggak mau dilayani seperti ini. Lah, ya toh? Saya nggak mau. Saya hari ini memakai celana dalam warna merah, putih, biru, itu urusanku. Jangan dipatok. Dia bilang apa? Kalau papa saya, itu maunya seperti itu. Jadi keluar dari kamar mandi itu sudah komplit. Saya bilang mungkin celana dalamnya papamu satu warna, putih semua. Saudara-saudara, ini cerita real, bisa terjadi konslet enggak? Untung saya ngomong, untung dia ngomong. Kalau enggak ngomong, dia sedentai terus. Saya lama-lama pikir, ini istriku kok, aku hidupku diperintah sama dia ya, mau pakai celana dalam apa aja diperintah ya. Bisa ribut enggak? Bisa. Jangan bilang tidak loh. Anak-anak kita, generasi yang 30 tahun ke bawah, kita orang tua itu memberi perhatian itu wajar. Ya. Saya belajar banyak. Dulu anak saya itu tak tanya, pulang jam berapa? Oke. Sekarang enggak berani tanya saya. Kenapa? Mereka merasa dikepoin. Merasa bukan lagi disayang, tetapi diurusi. Betul enggak? Anak-anak muda setuju katakan amin. Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Caranya apa? Berubah. Nah, dengan cara yang lain. Anak kita beda. Jangan pernah memuji lagi anak-anak dengan fisiknya. Ini bahasanya berbeda, zaman berbeda. Oke? Saudara-saudara, ada kisah. Seorang suami, ya, dia itu sayang banget sama istrinya. Saya tahu itu. Dia pulang ke rumah, dia lihat istrinya sedang bersih-bersih rumah. Istrinya, maaf ya, pakai daster aja, rambutnya kayak dikelung gitu supaya ringkes gitu, bersih-bersih lagi keringetan. Suaminya bilang, halo sayang, kamu hari ini seger sekali. Yang, sepanjang hari ngapain kamu? Perhatian kan? Yang, aku bawain kamu rawon nih. Lihat ini. Istrinya bilang gini, lu jangan banyak ngomong, bantu gua kerja tuh. Buat apa lu ngerayu gua kasih rawon, bilang gua seger apa. Lihat aku ini butuh kerja, bantu aku udah capek. Saudara-saudara, kita harus ngerti ini.
Saya belajar ini juga. Kalau saya pulang ke rumah, lihat istri saya lagi siram tanaman, siap-siap saya jadi tukang kebun. Lo gak percaya, justru Pak Yosep kalau teman-teman yang lari ke pantai, tiba-tiba baju saya basah semua. Jangan bilang Pak Effendi baru nyemplung. Enggak, saya baru nyiram tanaman. Saya mencari waktu, istri saya suka tanaman, saya juga belajar menyuka. Akhirnya saya senang sekarang. Anggreknya sudah disiram enggak? Sudah. Dia senang. Padahal nyiram anggrek itu gampang loh. Tapi dia merasa apa? Saya support dia. Oke? Nah teman-teman, coba lihat anak kita. Berapa banyak anak yang walaupun kita kasih dia duit, walaupun kita sekolahkan dia tinggi, walaupun kita berkata kamu tuh hebat, tapi kita tidak pernah tahu sebenarnya mereka itu ingin dilayani sebagai anak seperti apa. Saya belajar banyak dan saya bertobat. Anak itu tidak suka dinasehati, dalam arti dibilangi. Anak baru bilang, "Pak, aku ini merasa bahwa kerjaan ini sulit." Kamu ya sebagai anak ya harusnya berjuang. Papa dulu berjuang begini, cerita zaman sejarah sampai prasejarah, ceritain semua. Anaknya tidak suka. Dia merasa apa? Papa aku ini loh, bukannya mengasihi saya, bukannya melayani apa konseling dengan saya, tapi sedang pamer. Yang tertawa pernah ngalami atau pernah melakukan enggak itu? Hati-hati saya beritahu. Ya saya belajar, saya bertobat itu. Jadi anak saya pun sekarang saya belajar. Saya melayani anak saya itu mungkin tidak kelihatan. Tapi saya bilang sama mereka, setiap waktu kalian butuh kontak papa. Papa pasti bantu kalian. Ya anak saya laki-laki itu ngomong sama istri saya. Aku seneng. Ya ini dari tadi aku jelek terus ya, sekarang puji sedikit lah ya. Anak saya bilang sama istri saya yang di Australia itu yang laki. Dia bilang, aku seneng loh punya papa cara didik saya seperti itu. Aku tahu papa mengasihi saya. Karena dulu kira-kira 2014 saya sama dia itu pernah ribut. Ribut bukan masalah apa, masalah saya mengasihi dia tapi saya maksa. Sampai saya duduk di lantai di apartemennya dia nangis. Dan dia juga menangis. Bayangkan dua laki-laki dewasa menangis. Dia bilang, aku tahu papa mengasihi saya. Papa untuk sekolahin saya jual, papa punya aset. Papa untuk sekolahin saya, papa ikat pinggang. Sampai pinggangnya kecil kayak gini. Papa enggak rela koleksinya papa jual untuk biayai saya. Saya tahu papa mengasihi saya. Tapi tolong Pak, saya nggak mau cara itu. Saudara-saudara, saya ke sana untuk melayani anak saya. Karena anak saya punya berkat, dikasih berkat sama Tuhan. Saya arsitek. Jadi tukang bantu anak saya di Australia, jangan ngomong ya. Untuk ngelepasi karpet. Bayar karpet, ngelepasi karpet itu $125. Saya bilang anak saya, nak enggak usah, nak papa ngelepasi karpet kuat. Papamu gede gini, saya kuat lah ngelepas karpet. Ngirit duit. Saya pegang kaca, tukangnya yang kerja. Gara-gara saya pegang kaca untuk kamar mandi, tukangnya kerja, saya dapat irit $100. Karena nggak perlu orang lain untuk pegang kaca. Saya mau lakukan itu, sampah satu truk bekas bongkaran itu, kontainer datang saya sebelum saya pulang ke Surabaya, saya ngangkat dengan anak saya. Satu kontainer sampah masuk itu. Saya lakukan itu, tapi dia bilang, Pak, aku nggak mau Papa mengasihi saya dengan cara itu. Bapak Ibu ngerti? Ada yang salah di mana? Caranya. Saya percaya hari ini Bapak Ibu jangan melakukan kesalahan seperti saya. Anak saya ngomong, saya mau. Papa itu kayak gini, dia ngomong istri saya. Sekarang Papa itu ngerti, mulai ngerti bagaimana mengasihi saya. Nggak banyak ngurusi saya. Kalau saya butuh, saya telepon Papa. Saya tahu Papa saya 24 jam siap. Bapak Ibu, ayo sama-sama kita belajar. Ya, yang terakhir. Karena saya diberi waktu katanya, Pak, bablas dikit enggak apa-apa Pak. Yang kelima, sentuhan fisik. Yesus dengan anak-anak, ayat ini terkenal kalau ada penyerahan anak ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Perhatikan ayat 16. Lalu ia memeluk anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yesus menjamah dan menyembuhkan orang sakit kusta. Matius 8, 2-3.
Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Bapak Ibu, orang kusta itu najis banget ya bagi mereka. Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kusta. Saudara, ini menunjukkan apa? Yesus bukannya mujizatnya. Karena dia menjamah yang najis itu. Dia menunjukkan kasihnya kepada orang itu. Ayat ini saya pilih bukan karena nama saya Effendi Tahir ya. Jadi Tahirnya 3 kali dipilih enggak. Memang itu ya. Oke. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bayi, ini ada bayi ya tadi. Waduh, Ibu bisa berdiri sebentar Bu. Kalau boleh Ibu enggak keberatan. Tunjukkan kepada jemaat. Balik. Anak ini dari tadi diem. Tenang enggak dia? Dia merasa dikasih enggak? Kalau dia bisa jawab, dia berkata betul opa. Kenapa anak, terima kasih ya Bu, anak itu dipeluk tenang. Kenapa ada dalam kandungan? Anak saya di kandungannya istri saya, pada saat dia gini-gini bulan ke-6 itu loncat kaki diginiin. Tenang nak, tenang. Tenang enggak? Yang pernah hamil ngaku, saya enggak pernah hamil walaupun gede gini, enggak ya? Gini, oke. Bapak Ibu, saya ketemu banyak orang yang sudah tidak pernah ngerangkul istrinya. Ada beberapa orang, kenapa sih kamu gak pernah ngerangkul istrimu lagi? Atau mesra sama istrimu? Malu tuh anak-anak udah besar. Bapak Ibu, anak saya itu dulu waktu masih TK kalau tidak salah. Pernah pulang sekolah, kemudian dia masuk ke kamar kami, dia masuk ke kamar kami. Saya sama istri saya itu tiap sore itu pulang kerja, saya waktu itu masih kerja sama istri saya tidur-tiduran sambil cerita-cerita sambil nunggu anak-anak pulang. Anak saya yang cewek ini pulang tiba-tiba dia ngomong sedih gitu. Oh, kenapa? Dia bilang temanku punya papa, mama cerai. Aku takut. Takut apa? Nak? Takut kalau papa mama juga cerai. Anak sekecil ini mau ngomong apa sama dia? Apalagi zaman itu sinetron di mana-mana istilahnya kawin cerai. Saya ngomong sama anak saya. Cak, kamu lihat papa mama. Papa mama ini lagi berantem atau kamu sering lihat papa mama lagi tidur-tiduran ngobrol-ngobrol, bercanda, guyonan. Saya sama istri saya itu di kamar rangkul-rangkulan gini. Kadang-kadang saya cium, bukan nafsu ya, cium sayang istri saya. Di depan anak-anak saya, kenapa sih? Anak-anak saya tenang, merasa iya ya papa mama itu saling mengasihi ya. Ada tenang enggak mereka? Itu yang menyaksikan. Bagaimana dengan yang menikmati kasih itu? Saya tidak bicara nafsu ya, sayang. Justru kadang-kadang saya jalan sama istri saya di pantai, Bapak Ibu jangan pegang saya dari belakang ya. Rangkul istri saya kadang-kadang tak cium kepalanya. Yang tidak apa-apa. Saudara-saudara, berapa lama engkau gak pernah ngerangkul atau cium orang yang engkau sayangi? Berapa banyak nenek-nenek atau kakek-kakek gak pernah dipeluk sama anaknya? Mungkin kau belum jadi kakek, belum jadi nenek. Coba tanya kakek nenek yang rambutnya udah putih banyak. Yang mungkin jalannya mulai gini. Tanya dia, nanti pulang gereja. Cucunya sudah lama gak ngerangkul enggak? Seneng gak aku dirangkul sama cucunya? Saudara-saudara, saya belajar banyak. Zaman saya dulu belajar dari M. Yusuf, jenderal. Sekarang kita belajar dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu rakyatnya di pinggir jalan gini, dia turun. Biarpun siapa dia salami. Betul enggak? Padahal salamannya kadang-kadang kena ujung jarinya tok. Tapi rakyatnya udah seneng. Loh saya jauh-jauh Pak Jokowi, Pak Arifin kalau datang. Coba lihat jemaat, seneng enggak salaman sama Pak Arifin? Saudara-saudara, ayo. Jangan ngerangkul istrinya orang lain. Rangkullah istri sendiri. Ya. Hari ini kita belajar. Kembali lagi, saya tahu Bapak Ibu sudah hafal mungkin 5 bahasa kasih ini.
Tapi saya minta belajar dari Tuhan. Bagaimana Tuhan berusaha dengan berbagai cara untuk meyakinkan kita, menyatakan bahwa dia mengasihi kita. Dan Bapak Ibu juga belajar melalui firman ini, pulang dari tempat ini, ngomong. Kayak saya dengan istri saya bilang gini, saya nggak mau ya, saya nggak suka dikasih hadiah. Bapak Ibu, kalau saya ulang tahun tolong jangan kirim hadiah buat saya. Ya, catat baik-baik Pak Ii ya. Nggak perlu kirim hadiah buat saya. Saya nggak suka dikasih hadiah, apalagi kue tat, es tat, itu saya nggak suka. Tapi kalau Bapak kasih saya jam, saya suka. Jam kuno maksud saya. Ya, nggak usah mahal, 200.000 Siti Sengama, saya suka. Tapi Bapak kasih saya kue tat harga 2 juta, saya nggak suka. Itu bikin gemuk. Jadi tanya, saya punya jemaat demikian juga, saya beritahu mereka. Tahu, Pak Effendi, saya dikasih baju. Waduh, saya punya baju masih segelan sampai hari ini. Saya terima kasih jemaat saya perhatian sama saya. Dikirimi, tapi sudah 5 tahun masih segelan. Kenapa? Badan saya tetap gak cukup untuk dipakai. Kemarin saya mau dikasih sepatu, jemaat bilang, Pak Effendi ulang tahun ya, mantan jemaat saya Surabaya. Kami mau kirim sepatu, dia telepon, Pak ini saya di depan toko, Bapak punya sepatu nomor berapa? Saya bilang, Bu susah, merek yang sama, buatan Vietnam, buatan Indonesia, buatan Lai, Maroko, Bangladesh, itu beda Bu. Oh daripada ibu repot-repot beliin sepatu, enggak usah Bu. Terima kasih, doain saya supaya mata saya sehat, selesai. Saya utarakan itu. Ayo Bapak Ibu, pulang di tempat ini kita belajar cara mengasihi dan dikasihi. Ketemu saya di pantai, ngomong, Pak Effendi saya sudah praktek. Pak Effendi saya nggak bisa praktek, tak ajari lagi ya. Oke, sama-sama kita belajar. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu banyak kekurangan, perlu banyak belajar. Kami semua perlu banyak belajar. Belajar dari Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Dan juga memberi kami kesempatan untuk mengasihi Engkau. Kami tidak belajar dari teladan yang lain. Kami belajar dari Engkau Tuhan. Hamba-Mu percaya pada saat kami selama sebulan ini belajar untuk saling mengasihi satu sama lain. Biarlah khotbah ini menjadi refleksi buat kami. Sehingga kami menemukan atau berusaha menemukan cara untuk mengasihi dan dikasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kasih yang terbesar Tuhan sudah berikan buat kita semua. Anaknya yang tunggal yang dikasihi sudah diberikan buat kita. Sehingga kita tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Roti, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu ambil waktu sejenak kita merenungkan kebaikan Tuhan. Sambil kita mempersiapkan cawan anggur berisi. Mari kita angkat tinggi cawan berisi anggur ini. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Darah yang menyucikan kita, darah yang menyelamatkan kita. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu bagi kami semua. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita tinggikan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami belajar tentang kasih-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Dan kami belajar mengasihi orang lain juga Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah penuh kasih seperti Engkau. Kami mengucap syukur sekali lagi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, terimalah berkat ini.
Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.